Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal polusi. Sebenarnya mengapa sih kok motor itu selalu dijadikan kambing hitam dari polusi? Apa benar motor itu polusinya besar? Tapi sebelum itu kita definisikan dulu apa itu polusi ya. Polusi kalau menurut media itu yang sering dipermasalahkan adalah polusi CO2. Disebut CO2 itu jadi penyebab perubahan iklim global. Jadi penyebab cuaca tidak menentu. Jadi kalau ada angin puting beliung, kalau ada banjir berlebihan, hujan yang terus menerus sehingga tanah longsor, atau juga kekeringan, itu yang disalahkan adalah CO2. Kalau yang nggak ngerti mungkin lebih ngerti dengan istilah pemanasan global. Dari efek pemanasan global ini atau global warming ini, orang-orang pun disuruh membatasi emisi CO2. Nggak cuma orang-orang ya, pabrik juga. Pabrik, mesin produksi dan lain-lain, kantor juga. Jadi semua industri itu, semua jajaran yang pokoknya menghasilkan CO2, termasuk juga orang, termasuk juga peternakan sapi pun, itu juga dibatasi emisi CO2-nya. Kalau over kuota kena denda. Jadi kalau over kuota kena denda. Jadi makanya orang-orang harus batasi. Tapi selain itu ada negara yang dapat karbon kredit. Karbon kredit itu suatu mata uang ya, dimana negara yang punya karbon kredit nggak perlu bayar dendanya. Karena denda ini makanya setiap negara-negara itu harus mengurangi emisi karbon. Nah, makanya itulah jadi muncul standar emisi Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang lebih diperhatikan di standar-standar uji emisi adalah keluaran CO2. Ya tentu ada juga ya emisi lain, seperti misalnya NOx, seperti misalnya CO. Nah, emisi yang seperti ini membuat banyak orang menyalahkan motor. Tapi sebenarnya ini merupakan kebodohan ya. Kebodohan karena ya di Indonesia itu standar pengujian emisinya itu masih belum pakai standar Euro. Jadi ini ya kebodohan pemerintah, kebodohan masyarakat, dibohongi mau aja. Jadi standar Indonesia dalam pengujian itu pakai standar zaman dulu, zaman belum ada Euro. Ngukurnya pakai ukuran persen.
Padahal kalau sudah internasional, standar yang beneran, standar yang seharusnya itu pakai standar gram per kilometer. Beda jauh ya. Standar persen dengan standar gram per kilometer. Beda jauh lah. Wong persen kok. Kalau persen itu berarti kan berapapun keluarannya, kalau persen sekian berarti dianggap bagus. Nah, standar bodoh ini tetap dipergunakan walau dunia internasional sudah berubah dengan menggunakan gram per kilometer. Sebagai hasilnya yang kena ya kayak kendaraan-kendaraan kecil. Jadi kayak motor CO2 nya sekian, itu tuh kena karena CO nya sekian, itu kena juga. NOx nya sekian, kena juga karena pakai persen. Sementara itu standar internasional kan pakai gram per kilometer. Udah beda wis. Makanya sekarang ini kayak nggak adil ya, kendaraan kecil-kecil itu kena standar polusi, padahal standar aslinya dalam bentuk gram per kilometer. Mobil-mobil besar, cc besar jadi nggak kena, padahal harusnya kena. Dari standarnya pun sendiri sudah ketahuan bahwa yang buat standar itu orangnya culas ya, orangnya itu licik. Kenapa penulis bilang gini? Karena lihat aja standar emisinya untuk Euro misalnya ya, Euro berapa wis, nanti penulis kasih contoh lah. Itu kelihatan bahwa kendaraan yang cc-nya lebih besar itu dikasih toleransi lebih besar. Itu culas, itu licik, itu nakalan. Katanya pingin mengurangi polusi, terus ngapain kendaraan besar dikasih toleransi? Kenapa kok harus ada kelas CC gitu loh? Kalau tujuannya polusi, ya wis standar semua itu kena. Harusnya tiap kendaraan itu sama. Mau yang Panther ini, mau yang mobil kanan ini Chevrolet ini Gallardo, ini cc-nya besar kan, itu harusnya sama dengan yang mobil-mobil CGC, mesin ya misalnya Agya, Cayla, itu harusnya sama. Tapi ngapain kok dibedakan? Malah beda sampai 2 kali lipat loh. Kok enak kendaraan yang jelas-jelas lebih berpolusi dapat keringanan 2 kali lipat. Kendaraan yang emisinya kecil malah jadi nggak lulus. Kendaraan yang emisinya besar malah lulus. Itu loh yang goblok kalau semua masyarakat nggak ngerti itu. Sekali-kali bacalah. Dibohongi sama orang licik, sama orang culas kok mau aja. Nah, yang di Indonesia lebih goblok lagi. Mereka pakai standar persen. Kalau persen sudah nggak ngukur berapa kuantitasnya. Padahal polusi itu yang diukur adalah kuantitas setiap kendaraan. Kok yang diukur cuma persentasi? Itu artinya kalau motor
apa 100 cc, terus ada emisi karbon sekian gitu, bakal bisa aja kalah dengan motor modern Lamborghini Gallardo V12 8000 cc atau berapa. Bisa aja terjadi. Apa itu fair? Enggak. Karena dalam kenyataan motor kayak Lamborghini itu kan lebih boros, konsumsi bahan bakar lebih banyak, ya otomatis polusinya lebih banyak lah. Ya apalagi ya sebenarnya salah loh menyalahkan emisi karbon itu. Apa benar yang bikin cuaca kacau itu emisi karbon? Enggak juga. Kalau sering mengamati langit ya, lihat aja deh. Waktu awan sudah hitam, kulam, sudah siap-siap hujan, tiba-tiba batal, coba lihat belakangnya apa? Asap pesawat, pasti itu, pasti. Awan hitam udah benar-benar siap hujan, pasti batal gara-gara asap pesawat. Ada kelihatan putih gitu melintang. Penulis jamin lah kalau misalnya asap pesawat itu sehari apa dalam 1 jam bisa sampai puluhan gitu ya, bisa diamati sendiri. Itu nanti pasti hujannya itu batal, pasti hari itu nggak hujan, dijamin udah pasti itu. Jadi orang nyalahkan emisi karbon untuk apa peristiwa kekeringan itu salah gitu. Dan ingat ya, kalau hujan itu terus ditahan-tahan, turunnya itu drodosnya itu pasti parah. Namanya kayak bendungan, hujan ditahan-tahan, pasti kalau turun langsung ambil bior. Hujan terus seputar gak karu-karuan, drodos, banjir, tanah longsor, banyak korban jiwa. Ya wes lah kayak gitu. Itu yang disalahkan apa? Emisi karbon, padahal yang enggak loh. Ada lagi emisi satunya, emisi sulfur. Emisi sulfur itu efeknya yang asap gitu loh, smoke and fog. Jadi kabut, kota itu jadi berkabut. Yang salah itu sebenarnya siapa kalau ada smoke gitu? Yang salah itu harusnya Pertamina. Karena apa? Karena ya itu bahan bakarnya pakai apa, masih ada sulfurnya. Harusnya Pertamina itu menyediakan bensin yang rendah sulfur seperti yang diminta oleh standar Euro. Tapi sampai sekarang Pertamina masih belum mampu. Ya, asalnya makanya ya kalau di apa di emisi-emisi itu ada permintaan untuk rendah sulfur. Terus minyak oli mesin pun juga diminta untuk mengurangi sulfur. Karena sedikit banyak oli yang melumasi dinding silinder itu pasti akan nyampur ke pembakaran juga. Makanya ada istilah rendah sulfur.
Masalahnya sulfur itu sangat penting dalam pelumasan ya. Penting. Jadi sulfur itu biasanya dipakai apa ya? Sebagai aditif untuk anti aus. Kalau nggak salah extreme pressure, kalau nggak salah ya contohnya MuS2, TiOS2 atau kalau nggak salah ya. Molybdenum disulfide. Itu ada istilah sulfide itu sulfur. Sulfurnya double mungkin ya. Jadi orang-orang yang pakai oil treatment itu aslinya nambah polusi itu. Tapi ya yes, anggap aja pura-pura nggak tahu lah. Yang jelas dari Pertamina sendiri sudah nggak melakukan pengembangan itu. Bensin kita itu yang disebut rendah polusi itu justru bensin-bensin yang nggak pakai timbal, itu disebut rendah polusi. Terus pakai bahan baku minyak kelapa sawit itu juga disebut rendah polusi. Padahal ya kalau dipikir-pikir di Indonesia itu yang jadi sumber polusi utama itu adalah penebangan hutan, pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini biasanya dilakukan untuk membuka lahan. Membuka lahan yang untuk dipergunakan untuk kebun kelapa sawit. Nah, makanya itu kan produk kelapa sawit Indonesia dicekal oleh luar negeri. Sehingga pemerintah pun mencoba menggalakkan mencoba meningkatkan konsentrasi biosolar. Jadi solarnya itu dibuat sehingga lebih banyak campuran minyak kelapa sawitnya. Jadi minyak kelapa sawit dijadikan FAME, sebuah standar bahan bakar yang dianggap merusak mesin oleh banyak pembuat bahan bakar di luar negeri. Jadi di luar negeri sudah nggak pakai FAME lagi untuk konversi, pakai metode apa lain lah pokoknya selain FAME. Indonesia itu pakai FAME yang sifatnya itu ke mesin merusak dan polusinya juga lebih besar. Tapi dari pemerintah nggak penting itu. Yang penting industri kelapa sawit nggak bangkrut. Jadi pemerintah itu mensubsidi industri-industri besar, industri produksi kelapa sawit yang akhirnya diprotes sama yang kecil-kecil. Kenapa kok yang gede-gede malah disubsidi? Dan kemudian dibuat untuk memproduksi solar yang disubsidi juga, karena aslinya katanya 18.000 per liter. Entahlah kenapa kok solar itu disubsidi, dipaksa pakai minyak kelapa sawit itu. Nggak jelas ya, pokoknya gitu. Dan itu membuat polusi jadi meningkat. Lupa penulis sumbernya di mana, nanti kalau penulis sampaikan. Ya kayak gitulah.
keadaan situasi sekarang itu. Sulfur ya penting juga. Jali-jali kemana-mana ya. Terus kemudian soal polusi yang berikutnya adalah ozon. Nah kalau yang ini sudah susah ya. Ozon itu kalau nggak salah terjadinya karena HC. Hidrokarbon akibat bahan bakar tidak terbakar sempurna. Ya tentu aja yang lebih banyak polusinya ya kendaraan besar juga kan. Tapi karena ngukurnya pakai persen, goblok ya. Dianggap kendaraan besar itu sama ramah lingkungannya dengan kendaraan kecil. Dari hasil ini menghasilkan ozon ya. Ozon kalau di permukaan stratosfer itu bagus karena jadi penyaring sinar matahari. Tapi kalau di permukaan di tempat yang kita lewati ini, ozon itu merusak kesehatan, membuat paru-paru terbakar gitu ya. Merusak kesehatan lah. Aneh juga ya, tapi ada yang pakai ozon untuk mematikan virus COVID. Itu orang goblok juga itu. Karena yang mematikan virus itu bukan ozonnya, tapi ion. Harusnya itu mereka cari ion negatif yang sesekali dikasih ion positif kayak plasma cluster gitulah. Tapi ion negatif aja cukup. Ion negatif yang nggak ada ozonnya itu yang penting kalau ingin mematikan virus corona. Tapi ya orang-orang ketipu semua sama sales pabrik Amerika, yang di Amerika sendiri mereka di ban ya, dilarang jualan karena di Amerika itu, di California itu, ozon itu, alat yang menghasilkan ozon walau sangat sedikit itu di ban. Padahal ion itu bisa mematikan virus corona, tapi ya ozonnya yang lebih diperhatikan dulu. Saking parahnya gitu. Tapi orang Indonesia dengan ya segoblok hatinya mereka menerima alat-alat pembuat ozon dan dipasang di kantor-kantor. Goblok. Terus ozon, itu sudah ya. Wes, sekarang kita bahas dari volumenya. Apa benar sih motor itu lebih besar ya? Ada yang membandingkan dengan kendaraan umum juga. Penulis cuma pernah coba ngitung ya. Apa benar sih kalau pakai angkutan umum itu emisinya lebih sedikit? Dan penulis menemukan bahwa kalau dihitung dari jumlah penumpang, konsumsi bahan bakar ya, penulis menemukan bahwa motor itu cuma beda sedikit dengan bis. Ini dengan anggapan bisnya selalu penuh ya. Bis Transjakarta ya, 500.000 orang sehari. Terus bensinnya konsumsi bahan bakarnya 2 km per liter. Itu ngisinya berapa ya penulis ngitungnya, mungkin 40 orang ya per bisnya. Itu benar hasilnya 2700 mg per kilometer ya. Terus motor menurut ngitungnya kalau per orang ya, motor dikendari sendiri, padahal ya kita lihat sendiri di jalan ada yang mengendari orang dua, itu kehitung 2.300. Kalau mobil, nah ini mobil itu kehitung 30.000, padahal itu pakai estimasi yang estimasi bagus ya,
Soalnya kan kita tahu sendiri kalau motor dipakai di jalan itu eh, emisinya jauh lebih parah lah. Anggap aja kalau diukur sama media ya, ada dalam kota, ada luar kota. Wis kita pakai acuan dalam kota. Dalam kota motor itu rata-rata konsumsinya 40-45 km per liter, termasuk motor seperti yang dipakai penulis ini. Ini angkanya penulis termasuk, anggap aja termasuk dalam kota karena banyak motor macetnya. Ini 38,8 km per liter. Ada, itu lumayan. Soalnya dipakai kencang, nggak pakai eco riding ya. Nah kalau pakai mobil kira-kira penulis dapat berapa? Penulis nggak yakin bisa dapat angka sebagus yang diceritakan media itu, misalnya apa 17 km per liter dalam kota itu. Karena apa? Ya macetnya itu loh. 15 saja enggak, padahal mobil Ayla ya, LCGC ya. Mobil yang kalau luar kota bisa 25 km per liter. Kalau dipakai dalam kondisi jalan seperti ini, penulis nggak yakin bisa dapat 12 km per liter, rasanya sudah untung. Karena apa? Ya macetnya itu. Jadi anggap aja sama-sama eco riding lah. 4 kali lebih parah. Itu hitungan kilometer per liternya aja wis. Udah kelihatan mata itu wis. 2 orang ya masih tetap 2 kali lebih boros. Nah gitu sekarang, goblok pemerintah itu. Orang-orang disuruh naik mobil, motor itu dilarang untuk wilayah tertentu tuh. Semua orang suruh pakai mobil. Jadi apa? Disebut motor itu penyebab polusi, penyebab macet. Goblok, Isra. Gimana ceritanya orang dari naik motor terus naik mobil itu jadi macet berkurang itu? Kapan? Di mana contohnya? Cina itu, ya Cina. Cina itu ya punya ide cemerlang, emang kayak orang Indonesia ya dulu. Punya ide cemerlang. Motor itu bakal dilarang di seluruh kota. Akibatnya apa? Jadi kota-kota termacet. Semua kota-kota besar Cina itu macet semua. Mobil itu mengekor dari mana-mana, panjang. Dalam kota mau dari tempat satu ke tempat lainnya bisa dalam hitungan jam. Dua jam, 3 jam, gendeng loh. Ya itulah hasilnya. Yang mau seperti itu tuh yang mau ditiru oleh pemerintah Indonesia. Itu yang ilmu yang didapat oleh anggota DPR ketika mereka berkunjung ke Cina, katanya mau studi soal macet. Nggak ngerti lah wis. Dari sisi polusi padahal jelas mobil itu lebih berpolusi, pakai alasan polusinya lebih besar segala. Ya herannya masyarakat mau ditipu oleh itu, termasuk apa vlogger otomotif segala. Kok percaya gitu loh? Gak diverifikasi sendiri. Yang dikalkulasi pemerintah itu yang tugas hitung-hitungan itu pada kesogok semua itu. Nggak ngerti lah. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.